Dipersembahkan oleh Bede, kita kan tadi sudah berdiskusi lumayan ya, walaupun nggak terlalu panjang tapi kita cukup mengerti gitu ya. Cuman intinya adalah bagaimana sih supaya, ini kan banyak adik-adik juga di depan kita, supaya mencapai hal kesuksesan, keseriusan walaupun sedikit demi sedikit. Kan kadang di tengah jalan kan suka ada aja tuh. Sebelum kita diskusikan jawabannya, ini pesantren modern internasional di Amalila ini memiliki banyak santri luar negeri. Dari Kamboja, apakah ada di Kamboja seperti ungkapan ini? Tức lẹ yu yia có trip. Oke, mengerti? Enggak. Ini Ananda dari Thailand. Apakah ada di Thailand? Apa bunyinya? ดิดาลัมบาซาไทยแลนด์ในทุกๆวันหยาดน้ำจะหยดลงหินทำให้หินนั้นกลายเป็นหลุมหรือเราเรียกกันในคำสรรพนามว่าหินกร่อนค่ะขอบคุณค่ะ Oh, saya ngerti. Artinya Cikaracak, Ninggang Batu. Laun-laun. Jadi ini dari Taiwan. Santri dari Taiwan. Apa dari dalam bahasa Taiwan? 大浪巴萨台湾呀，滴水穿石，意思是慢慢努力，坚持不懈，或许可以改变事情的发生。谢谢。 Ngerti? Itu ada tulisannya Cikaracak nih. Ternyata nilai keutamaan dalam falsafah Sunda ini, ya, Cikaracak, Ninggang Batu, laun-laun jadi legok ini, ternyata bersifat universal. Ada di mancanegara, di Kamboja, di Thailand, di Taiwan. Ini belum ada lagi santri kita hadirkan dari Rusia, dari Timor Leste, dan dari Filipina. Saya yakin ada, walaupun dalam ungkapan yang berbeda ya. Tapi artinya mungkin sedikit Artinya sama, hampir ya. sama, mungkin tidak sama betul. Dan tadi sudah kita diskusikan. Kalau pertanyaan bagaimana, saya selalu menjawab tiada lain, harus ditanamkan sejak kecil. Dan itulah pendidikan. Jadi kebiasaan. Khususnya di keluarga. Ya. Pendidikan keluarga. Kalau keluarga Sunda mungkin tidak menyuruh anaknya menghafal. Dulu waktu kecil disuruh hafal ini enggak kan? Enggak. Tapi disuruh melakukan sesuatu. Ya. Wahai anakku Dwiki Darmawan, ini gitar, masih gitar plastik ya. Suruh belajar. Tolong mainkan. Belum teratur. Besok suruh lagi, konsistensi. Keikhlasan. Keikhlasan. Bukan keterpaksaan. Tidak harus mau cepat segala Ya. sesuatu Jangan dicapainya. ingin Proses cepat ya. secara instan untuk meraih sesuatu Soalnya cita-cita. biasanya setiap yang instan turunnya juga Cepat. cepat. Ya, cepat naik, cepat turun. Tapi kalau Cikaracak ini, ya, dia turun terus, tetapi membuat yang keras di bawah itu. Ini mungkin pengalaman ya, dalam kehidupan sehari-hari ada orang keras ya, di antara kita, bahkan kerasnya kayak batu, kepalanya kepala batu. Bisa nggak ditaklukkan dengan pendekatan Bisa. ini? Pelan-pelan disabarin, dikasih gimana? tahu. Ya Bagaimana? sama aja kayak mungkin kita ke anak ya. Anak kan kadang-kadang juga Ada ngelawannya. keras ya, ada ngelawannya. Ada nggak setujunya dengan kita. Tapi kalau kita sabarin pelan-pelan. terus pelan-pelan dengan berbagai cara, insya Allah kan lama-lama juga dia bisa Luluh sesuai. ya. Yang keras didekati dengan kelembutan, Betul. dia akan melembut. Maka dalam interaksi sehari-hari sesama kawan, di masyarakat, di sekolah, di pesantren, termasuk di kalangan artis, Iya, pasti. ada yang keras kepala. Banyak. Mana, Cek Iis? Banyak beda, cuman Gimana kita gitu. cara kalau- menaklukkannya? Kalau saya lebih kepada pendekatan secara pribadi. Jadi ketika orang yang keras kepala ini tahu maksud kita itu seperti apa, pasti lama-lama dia akan mengerti. Iya, pendekatan. Pendekatan. Air itu mendekati batu. Ya. Betul. Coba kalau airnya tidak mendekati batu, menyimpang turunnya, ya batu tetap keras. Jadi juga bertujuan kepada sasarannya yang dikatakan. Teh Dewi, gimana sharing tentang langkah menanamkan ini? Paling sama anak-anak nih yang susah sekali untuk
sabar ya. Hmm. Menanamkan sabar, menanamkan Cikaracak, Ninggang Batu, Laun-Laun Jadi Legok ini memang agak-agak sulit kepada anak-anak terutama yang sekarang mungkin lebih ke pengen cepat diraih, pengen cepat bisa. Nah ini yang agak-agak sulit. Tapi ya ditanamkan lagi bahwa kedisiplinan adalah akan menjadi satu keindahan di masa depan walaupun saat ini Ini jadi hambatan, jangan-jangan tapi diterapkan terhadap suami. Kang Arman Sabar ya, Maulana, Teh. saya lihat cara menyanyinya keras ya. Cuma akhir-akhir agak lembut. Karena Soal itu umur dilembutkan. kayaknya. Iya. Inilah nilai keutamaan dari daerah yang ada di Nusantara, luar biasa pentingnya, dan kita berharap ini dijaga, dirawat, dipelihara di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Hidupkan kembali mata pelajaran peribahasa, termasuk peribahasa daerah. Dan pada waktunya kita naikkan dari tanah Pasundan, local wisdom menjadi national wisdom, menjadi kearifan nasional. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.